Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya, Fanda Roro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Dalam bab ini apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan bisa disebut juga dengan counting slot. Nah, counting slot ini merupakan suatu kaidah yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Nah, dalam bab ini ada 3 bahasan. Yang pertama itu mengenai filling slot. Nah, filling slot ini disebut juga dengan pengisian tempat yang tersedia. Yang kedua ada permutasi dan yang ketiga ada kombinasi. Dalam video ini kita hanya akan membahas tentang filling slot ya. Untuk dua subbab ini akan dibahas di video selanjutnya. Nah, yang pertama, filling slot. Bentuk umumnya di sini dimisalkan bahwa K sama dengan K1 dikali K2 dikali bla 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 sampai dia dikali Kn. Nah, K itu sendiri sering disebut dengan istilah banyaknya tempat yang tersedia dengan aturan perkalian atau kaidah perkalian. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia, selain menggunakan aturan perkalian, juga menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada K. Di sini istilahnya banyak tempat yang tersedia. Terus K1-nya itu apa? K1, K2 itu yang memungkinkan untuk mengisi tempat yang tersedia. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita lihat ke contoh yang pertama. Ini dimisalkan ada 2 celana dengan warna hitam dan biru, serta ada 4 baju dengan warna kuning, merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak sih cara pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Nah, dari soal di sini kita bisa menggunakan aturan kaidah pencacahan. Nah, kita coba ya dengan menggunakan 4 metode itu. Apa saja sih? Ayo ingat-ingat. Yang pertama adalah tabel silang. Kedua, diagram pohon. Ketiga, pasangan berurut. Dan yang terakhir adalah, ya betul ya, aturan perkalian. Oke, kita coba untuk yang tabel silang dulu. Berarti kita buat tabel silang. Nah, di sini kita buat tabel. Secara horizontal, kita buat warna baju. Karena ada kuning, merah, putih, ungu. Kalau secara vertikal, itu ada hitam dengan biru, yaitu warna celana. Kenapa disebut tabel silang? Lihat di sini jawabannya. Ya, ketika celana hitam ketemu baju kuning, maka hasilnya akan H, K. Disingkat ya, atau hitam, kuning. Nah, ini jawaban-jawabannya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jawaban dengan hasil tabel silang. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan diagram pohon. Nah, beda ya. Kalau di sini untuk diagram pohon, kita anggap si warna celananya itu di sini hitam adalah pohonnya. Dengan akar-akar warna baju. Kita lihat di sini ada celana hitam. Ketika dia ke jalur sini, ketemu warna baju kuning, maka hasilnya akan tetap di sini H, K atau hitam, kuning. Dan seterusnya ya. Nah, bisa dilihat ternyata hasilnya sama dengan tabel silang. Nah, selanjutnya kita menggunakan pasangan berurut. Nah, untuk bisa menjawab pasangan berurut, kalian bisa menggunakan metode tabel silang atau diagram pohon. Kenapa? Karena jawaban-jawaban yang kalian tadi tentukan, kalian cari,
itu akan diurutkan di pasangan berurut. Kita lihat di sini cara penulisannya. Bisa dilihat diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, mudah ya. Berarti intinya kalau kalian mencari pasangan berurut, harus menggunakan salah satu metode yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dengan aturan perkalian. Kalau dengan aturan perkalian, itu mudah saja. Kita lihat aja yang diketahui. Banyaknya warna baju akan dikalikan dengan banyaknya warna celana. Warna baju itu kan tadi 4, celana 2. Berarti tinggal 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, itu adalah metode-metode dalam pengerjaan filling slot. Nah, selanjutnya, kita ke aplikasi yang lebih setingkat ya, lebih tinggi. Nah, ini contoh yang kedua. Soalnya akan sedikit berbeda. Kita akan bermain dengan angka. Nah, di sini dari angka-angka yang diketahui dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, berarti kita akan mencari 4 angka dari angka-angka yang diketahui di sini. Oke, di sini yang A kita nyari berapa banyaknya bilangan yang dapat dibentuk. Yang kedua, yang B itu kita punya berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Yang C itu pingin bilangan yang nilainya kurang dari 5.000, tapi masih tetap 4 angka, tapi tidak berulang. Dan yang D itu lebih dari 2.000. Nah, jangan dulu bingung, kita coba satu-satu. Oke, di sini soalnya ditampilkan, kita akan coba yang A, yaitu berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk. Oke, karena di sini 4 angka, 4 angka itu merupakan angka ribuan. Betul ya? Kita lihat di sini angka 1000. 1000 itu terdiri dari 4 angka, yaitu 1, 0, 0, 0. 0-nya 3 kali ya. Nah, di sini kalau di soal tidak boleh berulang. Nah, yang misalkan tadi yang angka 1000 itu kan ada angka yang berulang. Berarti itu tidak boleh. Itu adalah contoh yang berulang. Kalau yang tidak berulang itu berarti contohnya yang kayak gini. 1, 2, 3, 4. Atau dibacanya 1234. Itu contoh angka yang tidak berulang. Nah, karena ini filling slot, berarti kita menggunakan slot-slot atau kita bikin kotak. Di sini dibedakan warnanya biar kita bisa membedakan. Di sini ada oranye, di mana oranye itu kita sebut angka ribuan. Yang biru angka ratusan, yang hijau itu kemungkinan angka yang mengisi puluhan, sedangkan yang merah itu angka satuan. Ya, di sini karena 4 angka. Kalau di soalnya 3 angka, berarti kita bikin slotnya 3 aja. Dan akan dimulai dari angka ratusan, bukan ribuan. Oke, kembali lagi ke soal. Bagaimana sih cara mengerjakan atau mengisi slot-slot yang tadi? Nah, pertama kita mau ngisi angka yang ribuan atau yang oranye dulu. Berarti angka ribuan yang memungkinkan terdapat itu 6 angka. Kenapa 6 angka? Karena di sini 0 tidak termasuk. Karena tidak memungkinkan angka ribuan berawalan 0. Contohnya nih, misalkan di sini dikasih angka 0, 1, 2, 3. Berarti dibacanya dia bukan ribuan, tapi 123. Makanya di sini untuk yang pertama, atau yang oranye, dia si 0 tidak termasuk. Nah, kenapa di sini diisinya 6? Karena 6 yang memungkinkan. Angka-angka yang memungkinkan itu yang mana saja?
1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, di sini anggotanya ada 6 angka. Nah, mudah ya. Jadi, kalau kita mau ngisi slot yang ribuan, berarti 0 tidak boleh termasuk. Selanjutnya, untuk mengisi slot-slotnya bagaimana? Untuk pengisian slot selanjutnya, itu merupakan sisa banyaknya angka karena slot orange sudah terisi, maka menghilanglah satu angka karena di sini angkanya tidak boleh berulang. Contohnya gimana nih? Kita coba yang warna biru untuk mengisi angka yang ratusan. Oke, angka ratusan yang memungkinkan itu terdapat 6. Kenapa 6 di sini sama? Karena di sini 0 termasuk. Nah, dimisalkan 1 yang sudah hilang, ya, di sini angka 1 yang menghilang karena sudah mengisi slot yang pertama di sini. Maka, sisa angkanya di sini ada 0, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, jumlah anggotanya di sini ada 6. Oke. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa 0 termasuk? Karena contohnya misalnya 2034. Nah, 2034 merupakan angka ribuan dan angka 1 dimisalkan hilang atau sudah tidak terpakai di slot ya. Nah, di sini sudah dijelaskan, setiap pengisian slot maka menghilanglah satu angka. Oke, selanjutnya kita akan mengisi yang hijau atau angka puluhan. Angka puluhan yang memungkinkan terdapat 5. Kenapa? Karena kita kembali lagi, setiap mau mengisi slot itu merupakan sisa angka atau sisa banyaknya angka. Karena 2 slot sudah terisi, maka 2 angka yang menghilang. Contohnya yang menghilang nih, misalkan 0 dengan 1 berarti sisanya ada berapa angka lagi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita isi slot yang angka puluhan ada 5. Oke, selanjutnya kita mau ngisi yang satuan. Yang satuan itu caranya sama. Sisa banyaknya angka. Karena slot 3 sudah terisi nih. Slot 1, 2, 3 sudah terisi, maka 3 angka yang menghilang. Contohnya 0, 1, 2 itu menghilang. Berarti sisanya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 angka yang memungkinkan untuk mengisi angka satuan di sini. Berarti slot pertama 6, slot kedua 6, slot ketiga 5, slot yang keempat itu 4. Nah, caranya selanjutnya kita pakai aturan perkalian. Tinggal dikalikan. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 720. Oke, itu untuk yang A. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk contoh soal yang lain. Soalnya masih tetap ditampilkan karena agar tidak lupa dan fokus. Karena syaratnya itu adalah 4 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, di sini yang B, berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk? Berarti kita harus tahu dulu bilangan ganjil itu apa. Nah, di sini karena masih 4 angka, berarti merupakan angka yang ribuan ya. Oke, bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya ini 21. 21 itu ketika dibagikan koma. Nah, berarti itu bilangan ganjil. Berarti 21 itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Maka ketika dibagi itu hasilnya. Oke, yang 143 juga sama ya. Ketika kita dibagi 2, ini hasilnya koma.
Berarti itu merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kalian ingin mengetahui bilangan ganjil itu dilihat dari angka yang paling akhir. Kita bisa lihat di sini angka yang paling akhir itu ada 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau kalian ingin tahu bilangan ganjil, tinggal lihat angka yang paling akhir. Oke, sekarang gimana sih caranya untuk ngisi slot-slotnya? Nah, di sini masih tetap kita punya yang merah. Ingat, yang merah itu apa? Tadi adalah angka satuan. Ya, angka satuan yang terakhir. Nah, angka satuan yang memungkinkan bilangan ganjil itu terdapat 4. Kenapa? Kita lihat dari soal. Di sini, angka ganjilnya mana aja? 1, 3, 5, sama 7. Berarti di sini ada 4 angka yang memungkinkan. Oke, kita lihat di sini slotnya. Karena merah satuan itu terakhir, kita isinya di sini. Ya, karena kita lihat tadi bilangan ganjil itu lihatnya di paling belakang. Oke, selanjutnya kita gimana sih cara ngisi slot selanjutnya? Sama. Yaitu untuk mengisi slot selanjutnya merupakan sisa banyaknya angka. Karena slot merah sudah terisi, maka menghilanglah 1 angka. Nah, kita lihat di sini yang oranye. Angka ribuan yang memungkinkan terdapat 5 angka karena 1 slot sudah terisi dan 1 angka yang menghilang. Berarti ketika slot pertama slot sudah terisi, maka menghilanglah salah satu angka dari soal. Contoh 1 menghilang. Maka tinggal 5. Kenapa 5? Kan sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal sisanya 6. Kenapa isinya 5? Karena kalau ribuan itu tadi masih ingat 0 tidak termasuk. Ya, 0 tidak termasuk ketika mengisi di slot yang ribuan. Oke, di sini berarti kita isi 5. Nah, selanjutnya yang biru gimana? Sisa angka. Sisa angka yang diketahui. Nah, di sini kan 2 slot sudah ada, maka 2 slot menghilang. Contoh 01 menghilang. Sisanya berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 angka yang memungkinkan untuk mengisi slot yang ratusan. Selanjutnya berapa isinya? Sisa angkanya. Karena 3 slot, maka isinya oke, betul. 4 ya. Karena di sini kan ada anggotanya ada 7. Karena 3 slot sudah terisi, sisanya tinggal 4 angka. Maka kita isi di sini. Ketika slotnya sudah diisi, caranya dengan aturan perkalian, yaitu 5 kali 5 dikali 4 dikali 4. Dan hasilnya adalah 400. Ini untuk jawaban yang B. Ketika dia bilangan ganjil. Oke, bedanya kelihatan ya ketika bilangan ganjil ngisinya yang paling akhir dulu. Nah, oke, selanjutnya di sini bahasan yang ketiga, berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk. Oke, berarti masih tetap 4 angka, berarti angka ribuan dan tidak boleh berulang. Kita bikin slotnya 4. Cara pengisian slotnya, kita mulai dari yang oranye. Karena ini syaratnya cuma kurang dari 5.000. Berarti kurang dari 5 itu, kalau 5.000 itu kan ribuan diisinya di sini ya. Berarti angka yang kurang dari 5 itu angka berapa aja? Oke, di sini ada angka 1, 2, 3, 4 yang memungkinkan ya. Di sini 0 tidak termasuk karena masih ingat di ribuan itu 0 tidak termasuk. Nah, kenapa isinya 4? Karena kan kurang dari
5. Itu angkanya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita isi di sini 4. Selanjutnya kita mau ngisi slot yang biru. Oke, tetap caranya sama. Ketika slot pertama diisi, maka selanjutnya adalah sisa angkanya. Maka karena slot pertama diisi, menghilanglah 1 angka. Di sini kita lihat yang ratusan, yang biru. Angka ratusan yang memungkinkan itu terdapat 6. Ya, yaitu bisa dilihat di sini sama 0, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kenapa 6? Karena kan menghilang 1 angka, karena slotnya sudah terisi. Selanjutnya, kita mau isi slot yang hijau. Hijau sama, yaitu sisa angkanya. Berarti dari 7 angka ini menghilang 2. Berarti sisa 5 ya. Sekarang kita masukkan 5 di sini. Sekarang yang merah. Kira-kira berapa isinya? 7 angka diambil 3 angka. Berarti jawabannya adalah sip 4 angka. Ya, tinggal kita masukkan di sini. Tinggal kita kalikan 4 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 408. Untuk selanjutnya, nah, kita berapa banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2000 yang dapat dibentuk? Nah, ini sifatnya masih sama, yaitu 4 angka dengan angka yang tidak boleh diulang. Nah, di sini karena 4 angka, maka masih ribuan. Oke, berarti ada 4 slot yang harus disediakan. Nah, sekarang kita mau ngisi slot-slotnya. Gimana caranya? Nah, berarti kita ngisi yang akhir dulu. Kenapa? Masih ingat tadi saat mencari bilangan ganjil? Nah, sama saat bilangan genap juga. Kalian itu tahu bilangan genap atau ganjil? Lihat dari angka yang paling akhir. Atau di sini kalau ribuan angka satuannya ya. Nah, di sini angka satuannya. Oke, angka yang memungkinkan itu bilangan genap 0, 2, dengan 4. Ya, 0 itu termasuk bilangan genap. Nah, di sini kalian isi aja yang merah itu bilangan genap yang memungkinkan. Karena ada 3, kita tulis 3 di sini. Nah, selanjutnya, untuk pengisian slot selanjutnya, itu merupakan sisa angka. Sama ya, selalu seperti itu untuk filling slot. Ketika slot 1 sudah terisi, maka menghilanglah salah satu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk yang angka ribuan. Berarti angka yang ribuan yang kita lihat adalah lebih besar dari 2000 atau lebih besar dari angka 2. Angka apa aja? Nah, di sini kita bisa lihat ada 3, 4, 5, 7. Berarti angka ribuan yang memungkinkan itu yang lebih dari 2000 ada 4 angka. Ya, di sini. Oke, berarti kita isi di sini 4. Nah, selanjutnya untuk yang biru atau yang ratusan, itu jawabannya adalah berapa? Ayo. Tetap ya, cara pengisian slot itu sisa angka. Ketika 2 angka sudah terisi, atau misalkan 2 slot sudah terisi, maka 2 angka sudah menghilang. Nah, di sini karena totalnya ada 5, kita misalkan angka 1 dan 2-nya sudah menghilang. Maka sisa angka 1 dengan 0-nya sudah menghilang. Berarti sisa angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 ya. Maka kita isi di sini slot yang ratusannya 5. Nah, selanjutnya untuk mengisi slot yang puluhan atau yang hijau, itu merupakan sisa angka. Karena slot 1 slot oranye, biru,
merah sudah terisi atau 3 slot sudah terisi, sisa 1, maka isinya berapa? Bisa lihat ya, di sini kan ada 7 angka, ya, menghilang 3, kita ambil angka 1, 2, 3, maka sisa angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, berarti di sini ada 4 angka yang memungkinkan untuk isi angka yang puluhan. Nah, selanjutnya gimana? Caranya sama ketika slotnya sudah penuh atau sudah terisi. Tinggal kalian kalikan 4 kali 5 kali 4 kali 3 yang hasilnya 240. Nah, itu adalah macam-macam masalah dari filling slot. Mulai dari berapa angka yang akan kita buat, terus kayak yang ini yang terakhir, pingin bilangan genap tapi lebih besar dari 2000, atau pingin 4 angka tapi pingin bilangan ganjil. Nah, itu sudah dibahas semuanya. Caranya sama. Jadi kesimpulannya ketika kalian mau mencari bilangan ganjil atau genap, isi dulu slot yang paling akhir. Nah, di sini kemudian kalau kalian mau mencari angka ribuan, nah, mau ribuan, mau ratusan, ya, di sini 0 itu tidak boleh disimpan di awal, ya. 0 tidak boleh disimpan di slot awal, berarti dianggap tidak ada di sini. Oke, nanti terhitungnya di slot selanjutnya. Itu permasalahan-permasalahan dari filling slot. Agar kalian lebih paham, oke, kita mencoba latihannya. Di sini caranya sama, hampir sama seperti contoh yang kedua. Ya, dengan contoh yang kedua, tapi angkanya sedikit berbeda. Kita masih bermain di 4 angka. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Semangat belajarnya, kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.